saya kembali mengunjungi Bapak di sini untuk tentunya di sini adalah menjalankan tugas saya juga sebagai pengajar praktiknya. Terkait dengan tujuan dari pendampingan individu yang untuk kedepannya nanti program seperti apa yang Bapak rencanakan yang menurut Bapak program itu bisa berdampak kepada murid. Program yang berdampak pada murid ini, saya merencanakan akan menyusun sebuah pembelajaran yang berdampak kepada murid berupa pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memfasilitasi minat dan bakat siswa, potensi siswa agar bisa menemukan bagaimana gaya belajar mereka dan tentunya di akhirnya Bu bisa meningkatkan prestasi belajar siswa. Kali perencanaannya Bapak pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu lebihnya kita bisa ikut bergabung di dalam program guru penggerak. Ini Bapak meskipun rentang waktunya di sini pelaksanaannya itu yang luar biasa, tidak seperti pelatihan-pelatihan yang lain ya, tetapi kembali lagi ke apa yang kita dapatkan dari itu. Salah satunya ini pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang Pak Enol rencanakan ini. Nah, di sini kan Bapak sudah punya perencanaan nih, ancang-ancang untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang menurut Pak Enol itu adalah salah satu pembelajaran yang bisa berdampak kepada murid. Nah, kira-kira nih ya, indikator apa yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan dari rencana program yang akan Pak Enol jalankan di sini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, menurut saya indikatornya adalah yang pertama, ketika murid-murid di kelas pembelajaran saya itu mengikuti pembelajaran dengan sangat senang, dengan sangat gembira, kemudian tertarik, itu akan menjadi salah satu indikator pertama yang mungkin langsung bisa saya amati. Kemudian yang kedua adalah tentu kalau kita lihat indikator secara angka, Ibu ya, secara data, maka tentunya adalah peningkatan nilai hasil belajar ini tentu akan menjadi salah satu indikator yang bisa langsung dilihat dari dampak atau efek daripada pelaksanaan pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Rencana yang bagus sekali menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian anak itu merasa senang, anak itu merasa bahagia, kemudian adanya peningkatan nilai. Kemudian partisipasi anak juga ketika dalam proses pembelajaran itu adalah hal-hal yang akan menjadi tolak ukur Bapak atas keberhasilan dari program yang akan Bapak jalankan ini ya. Nah, terkait dengan beberapa indikator yang tadi sudah Bapak ancang-ancang ini ya. Nah, untuk mencapai itu, ya, untuk mencapai impian Bapak yang tadi itu, ada enggak hal yang perlu Bapak kembangkan di situ? Sehingga apa yang menjadi angan-angan Bapak itu bisa nanti Bapak bisa wujudkan. Artinya bisa Bapak lihat nanti di peserta didiknya. Untuk mencapai mimpi saya di dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tentu harus saya pahami dulu. Pembelajaran diferensiasi itu seperti apa sih? Itu yang mungkin harus saya pertebal lagi, saya harus perkuat lagi pemahaman saya tentang itu. Kemudian yang kedua, Bu Guru, mengenali kira-kira anak-anak saya ini minat belajarnya itu seperti apa, gaya belajarnya itu bagaimana. Saya harus memiliki kecakapan seperti itu. Ya, jadi punya mimpi dulu, bagaimana kita mewujudkan mimpi itu? Oke, kita perlihatkan ke orang lain bahwa kita mampu. Nah, terkait dari apa yang diceritakan tadi sama Pak Enol ini kan kaitannya dengan potensi dirinya Bapak. Nah, jadi Bapak ingin meningkatkan potensi diri dulu untuk menjalankan program tersebut. Nah, meningkatkan potensi diri ini ya Pak ya, ada enggak bentuk dukungan lain yang Bapak harapkan di situ yang nantinya akan bisa membantu Bapak untuk mewujudkan rencana program yang akan Bapak jalankan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang pertama adalah saya melihat dukungan dari pimpinan, kepala sekolah, stakeholder sebagai pemegang kebijakan tentu adalah dukungan yang utama yang mesti harus saya
rintis atau saya coba komunikasikan, saya coba konfirmasi apakah program ini direstui atau artinya disetujui oleh sekolah. Kemudian yang kedua adalah dukungan sarana, Bu. Sarana dan prasarana. Tentu kita membutuhkan sarana yang ada di kelas, Bu. Misal seperti LCD proyektor, kemudian kelengkapan alat-alat peraga, alat praktikum, yang bisa menunjang proses pembelajaran saya di kelas. Bagus sekali, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak di sini bisa Bapak dapatkan ya. Tetap semangat, guru penggerak tidak boleh kendor ya. Siap, Bu. Nah, terkait dengan dukungan yang tadi Bapak harapkan nih ya, dari pertama kepala sekolahnya, kemudian terkait dengan sarana, prasarana, media yang menunjang pembelajaran berdiferensiasi yang tadi sudah Bapak ceritakan. Nah, terkait dengan dukungan dari Bapak kepala sekolahnya, misalnya oke, Pak Enol kan udah komunikasikan ini ke kepala sekolah kan, bahwa saya punya program seperti ini. Kira-kira bentuk dukungan yang Bapak harapkan dari kepala sekolah itu seperti apa? Jangan-jangan nanti misalnya begini, kerjakan sudah yuk. Nah, tetapi di balik itu Bapak mengharapkan loh, ada yang Bapak harapkan dari kepala sekolahnya sebagai pimpinan, sebagai pemangku kebijakan di situ. Kira-kira kalau dari kepala sekolah ini seperti apa bentuk dukungan yang Bapak harapkan? Dukungan dari kepala sekolah itu tidak hanya dalam bentuk kata-kata persetujuan saja, Bu, ya, bahwa silakan dikerjakan, tidak hanya seperti itu. Namun jauh dari itu yang kita harapkan adalah bahwa kepala sekolah itu selain mensupport juga mampu atau dapat menyediakan sarana-sarana tadi yang kita sebutkan tadi, Bu Guru. Jadi seperti itu, Bu, ya. Dukungan yang kita harapkan itu tidak hanya sekedar restu saja, melainkan dalam bentuk dukungan aksi nyata juga dari kepala sekolah, ya. Baik, terima kasih. Bisa saya ya gambarkan di luar biasa sekali di sini pengorbanan ya usaha yang akan Pak Enol jalankan di sini demi peserta didiknya di situ. Nah, di sini kan tadi Pak Enol sudah ceritakan nih rencana program yang mau dijalankan, kemudian dengan potensi yang dimiliki Pak Enol sudah merasa mampu lah untuk menjalankan itu, karena Pak Enol kan tidak malas untuk meningkatkan potensi diri, salah satunya dengan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang menambah pengalamannya Pak Enol. Kemudian dukungan juga di sini sudah Pak Enol genggam nih, baik dari kepala sekolah, holder yang lain. Nah, setelah punya itu, kira-kira nih ya, kapan nih Pak Enol akan mencoba untuk menerapkan perencanaan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kalau saya lihat situasi dan kondisi sekolah setelah saya melakukan pemetaan sarana yang mungkin bisa saya terapkan, Bu, mungkin 2 minggu ke depan, insya Allah program ini sudah bisa saya lakukan, karena saya harus menyusun perangkatnya juga untuk membuat perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi di akhirnya itu Bapak secepatnya mendapatkan apa yang akan Bapak inginkan di situ ya. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Enol atas kesempatannya pada sesi pendampingan individu ini, luar biasa sekali. Saya semakin banyak belajar lagi di sini dari pengalamannya Pak Enol di sini, kemudian dari mimpi-mimpi yang akan Pak Enol gapai di sini. Justru saya datang ke sini itu luar biasa sekali, mendatangi calon guru penggerak saya di sini yang penuh dengan inspirasi, yang penuh motivasi untuk menggerakkan, untuk melakukan sebuah perubahan di sekolahnya. Itu semua semata-mata demi peserta didiknya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Enol ya untuk pendampingan individu pada saat ini. Saya cukupkan sampai di sini dan alhamdulillah apa yang saya inginkan di sini sudah bisa saya lihat di Pak Enol.